Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Haidar. Kita semua pasti pernah melihat orang yang bersalaman kepada senior atau bersalaman kepada guru mungkin dengan cium tangan, dengan atau bahkan ada yang lebih parah lagi sampai ya merunduk jongkok kayak gitu. Kebetulan ini malam-malam, kayaknya bagus deh saya ngomongin itu daripada kita tidur ke bawah mimpi hal-hal yang begituan, karena perdebatannya itu nggak lucu. Ada yang sampai lempar-lemparan caci maki, ada yang full suuzon, macam-macam lah. Tapi ada baiknya kita pikirkan atau kita renungkan beberapa alternatif kenapa perilaku seperti itu bisa ada. Sebagai santri, saya tentunya juga melakukannya. Dan ya saya santri, saya nyantri lama. Sampai sekarang pun saya tetap merasa santri gitu. Walaupun potongannya udah kayak free thinker. Free thinker enggak, saya enggak free thinker. Saya tidak secerdas itu. Selama berteman dengan para santri atau bahkan saya mengalami hidup di kepesantrenan, itu selalu ada beberapa transformasi pemikiran. Biasanya polanya begini, pas waktu kenal konsep nyantri atau jangan nyantri lah ya, tidak enak saya sama guru-guru. Ya taruhlah pas kenal sama konsep yang namanya salim kayak gitu, yang cium tangan kayak gitu. Waktu kecil ya ikut-ikut aja karena rewardnya itu manis gitu, dipuji, kita itu dibilang anak yang baik lah kayak gitu. Tapi di perjalanannya tiba-tiba kita ketemu dengan dunia yang berbeda. Misalkan pindah kota atau pindah studi kemana gitu. Terus yang namanya salim cium tangan itu tiba-tiba menjadi gak ada gitu. Loh, kenapa ini? Gak sopan ini, kan pasti ada bentrok seperti itu ya. Culture shock apa istilahnya ya. Dan kekagetan semacam itu sangat menjadi penting bagi orang yang hobi berpikir gitu. Apalagi yang alhamdulillah bagi orang yang IQ-nya tinggi misalkan. Pasti ada pertanyaan yang sangat fundamental. Why people do this? Bahasa Inggris. Ya macam-macam ketemu, ada di kitab adab, ada di akhlak, ada di tata krama, ada di antropologi, macam-macam gitu. Ada di konsepnya Richard Dawkins bahkan itu bisa ada kayak gitu. Ada memetik, ada genetik kayak gitu. Macam-macam lah jawabannya. Ya kalau mau dibahas pemetaannya itu ada yang sukarela, ada yang terpaksa, intinya begitulah. Orang salaman. Artinya ada orang yang salaman itu basisnya adalah rasa takut atau terancam, khawatir dicaci maki atau nggak dianggap gitulah, atau dicap negatif. Jadi ada beberapa orang mau nggak mau ya tetap cium tangan itu salaman. Dan ya saya pernah salah paham akan hal itu. Tak kirain cium tangan itu harus memang dari sananya gitu. Cuman yang begini-begini ini nggak bisa kita biarin gitulah. Selain juga menimbulkan fitnah di dalam pelakunya, baik itu santri atau bahkan mahasiswa, mungkin banyak yang melakukan salaman cium tangan itu. Jika motifnya itu adalah rasa takut atau normatif yang lebih ke harus gitu,
maka itu akan menjadi siksaan. Karena setiap orang itu pasti punya narsisme lah gitu. Artinya ada hati-hati atau suara-suara dalam pikiran yang akan mengatakan, kenapa sih aku harus ada di bawah orang ini gitu. Itu pasti ada di setiap orang gitu. Kalau tidak berbentuk lateral seperti itu, berbunyi kenapa saya harus menyembah kayak gitu, sifat iblisnya lah muncul gitu. Itu bisa diwujudkan dengan menindas di bawahnya gitu. Itu sama saja gitu. Misalkan kita terpaksa cium tangan kepada orang yang senior gitu, maka secara otomatis otak kita, diri kita itu yang berpikiran terpaksa kayak gitu, akan menindas yang di bawahnya atau membuli orang yang tidak melakukan salaman. Itu adalah sekelumit masalah ketika seseorang melakukan perilaku salaman itu karena terpaksa. Dan dari sudut pandang orang lain, orang yang melihatnya, jika tidak ada penjelasan yang lebih mendalam kenapa orang itu melakukan salaman, ya akan problematik lah. Orang-orang yang tidak melakukannya akan menganggap itu sebagai penindasan karakter atau pengkerdilan karakter atau macam-macam. Bahkan ada yang menganggapnya itu sebagai simbol feodalisme. Dan yang namanya ya nggak tahu atau nggak merasakan betapa indahnya dunia salam-salaman seperti ini, ya nggak apa-apa, mereka pasti akan mencaci maki dengan lantang atau dengan di dalam hati mereka gitu, nggak apa-apa juga. Cuman bagaimana jika ada alternatif lain? Jangan-jangan salaman kepada guru atau kepada senior itu adalah perilaku purba gitu, perilaku manusiawi yang memang udah menjadi bawaan misalkan gitu. Kita lompat ke konteks yang lain. Kalau kita salaman kepada guru, kiai, atau presiden bahkan misalkan, itu dipersoalkan. Kenapa kalau kita salaman kepada cewek kita, dicium tangannya itu, kenapa itu nggak masalah gitu? Kenapa itu tidak dianggap feodalisme perempuan terhadap lelaki yang mengejarnya? Atau kebalik misalkan, si wanita mati-matian mengejar si laki-laki, dari saking cintanya dia mencium-cium kaki cowoknya misalkan. Kenapa kok kalau yang begitu-begitu itu nggak apa-apa? Ini adalah salah satu dugaan-dugaan yang taruhlah dicocok-cocokin gitu, atau ya diadu-adu sendirilah sama otak-otak kita gitu. Atau jangan-jangan perilaku salaman ini memiliki makna yang lebih luhur, yang lebih tinggi lagi spiritnya. Jangan-jangan ya, yang namanya obrolan sebelum tidur ya, ini bukan obrolan ilmiah. Jangan-jangan jari-jari kita ini punya pengertian tersendiri. Entah kenapa kita kalau minta maaf begini misalkan. Jangan-jangan tubuh kita secara bawah sadar itu mengerti bahwa baik buruk itu relatif gitu, dan ketika bersatu ya netral gitu. Kayak sound system yang ngeground gitu, yang note kayak gitu, ditancepin ke bumi itu jadi lebih tidak liar lah, bahkan bisa hilang noise-nya. Jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan dengan sentuhan tangan ala Nokia seperti ini, itu ada energi yang entah apa sebutannya tiba-tiba nyaman gitu. Jangan-jangan awalnya begitu. Intinya ada sentuhan fisik lah, dan yang itu nol fitnah, insya Allah nol fitnah, daripada sentuhan bibir misalkan, atau sentuhan telinga malah telinga gitu.
atau sentuhan yang ya you know lah, jangan-jangan itu bentuk salaman yang lain kayak gitu, dan melahirkan ciptaan baru. Kalau salaman yang alat di bawah itu kan menciptakan anak, kalau salaman mata menciptakan kepercayaan misalkan, kalau salaman telinga menciptakan kenyamanan, mungkin apa nggak tahu lah, badan kita yang tahu, tiba-tiba tahu. Ya kan bisa salaman gini doang, nggak usah cium-cium. Iya silakan, asalkan melahirkan hal yang mesra kayak gitu, yang menyamankan sesama manusia, silakan kayak gitu. Tapi ya tadi, bagaimana jika seorang santri yang salim ke kiainya itu sama dengan cowok yang salim ke tangan gebetannya? Jangan-jangan seperti itu. Kita tidak pernah tahu kondisi dan situasinya seperti apa sebelum ya nanya. Ya nggak tahu sih, kalau orang yang mempermasalahkannya mungkin mau jualan konten atau gimana, ya kita nggak tahu ya. Semoga dia kaya lah, biar nggak rezekinya nggak bikin begituan. Saya menghindari dalam setiap video itu melakukan justifikasi lah, baik buruk atau apapun lah, karena saya sangat aware dan sangat sadar dengan relativitas masing-masing kepala gitu, anggaplah kayak gitu. Jadi apakah salaman cium tangan kepada senior atau guru itu baik? Tidak tahu. Jawabannya kenapa harus salaman gitu. Jika salamannya itu adalah kemesraan, ya baik, kan menimbulkan hormon-hormon yang bagus kan, serotonin, endorfin, apalah ya, hormon kepercayaan, peredam rasa nyeri dan semacamnya, kesenangan misalkan dopamin. Oke, it's okay gitu. Cuman ketika salaman itu sifatnya terpaksa, maka yang muncul itu bukan dopamin, malah kortisol, stres gitu. Dan di posisi itu ya harus dibenerin niatan salamannya atau pengertian melakukan salaman cium tangan orang yang lebih senior gitu. Ya mungkin ini ya cuman obrolan sebelum tidur, biar gak kebawa mimpi dan tidur kita nyenyak, gak perlu bermimpi, sehingga badan bisa istirahat total. Bye bye.